baru saja aku memanggil mereka, sudah mereka lari daripadaku. Aku ini yang mengajar Efraim berjalan dan memangkunya, tetapi mereka tidak mengakui bahwa aku merawati mereka. Aku menambatkan mereka pada diriku dengan ikatan manusia, dengan pertalian kasih. Apakah seorang wanita mungkin melupakan anaknya, tidak berbelas kasih atas putera kandungnya? Dan juga jika ia pun masih melupakannya, Aku tak pernah melupakanmu. Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Semua yang melihat daku mencemoohkan daku, dicebilkan bibirnya, digelengkan kepalanya, ditembusnya tanganku dan kakiku. Dapat ku bilang segala tulangku. Mereka mengamat-amati, memandang aku. Dibagikannya pakaianku, diundikannya jubahku. Yerusalem,
Allah Bapa yang Maha Rahim, kuduskanlah dan lindungilah selalu umat-Mu. Bagi merekalah Kristus Putramu telah mengalami misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sungguh hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun,
dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah aku dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita.
ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ.
bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetakannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar
bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api ara, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada Imam Agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Engkau juga seorang murid Yesus. Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jawablah kepadaku,
harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, Jika ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" kata Pilatus. "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan
bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. Yesus Tuhanku, anak cahayamu, anak perangan, sinar cemerlangmu, alangkah indah siksa yang kau terima, alangkah indah. Yesus, wajahmu tidak tampan lagi, jadi hinaan, tidak dihormati. Kau luka-luka dan dianggap dusta, alangkah indah. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus,
dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan daku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Rotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Menyatakanlah, salibkan Dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis pada Yahudi, tetapi Ia mengatakan
utus. Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala, menyerahkan nyawanya.
meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang dikubur tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini pada Jumat Agung kita diajak untuk tidak banyak berbicara. Hari ini kita diajak untuk hening dan menatap salib, menatap Yesus
yang tergantung di atasnya. Darahnya memberi kita banyak arti, begitu menyakitkan pengalaman yang telah dilewati. Ia telah dihina, diludahi, ditolak, dan ditinggalkan. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu semua itu akan terjadi. Namun, ia tetap memilih memeluk salibnya dan salib semua orang. Yesus bukanlah korban yang tak berdaya. Ia bisa saja pergi dan lari, namun ia memilih untuk tetap tinggal, karena kasih-Nya jauh lebih besar dari luka dan sengsara. Kasih-Nya tidak menunggu kita harus berubah dulu. Ia mencintai kita bahkan di saat kita masih penuh dosa, penuh kepalsuan, bahkan ketika kita berpura-pura tidak membutuhkan Dia. Di kaki salib, kita tidak sedang menyaksikan kekalahan. Kita sedang menyaksikan kemenangan kasih yang setia sampai akhir. Maka semoga dari salib Tuhan kita mau belajar juga untuk mengasihi dalam keadaan apapun. Pikulah dan peluklah salibmu bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa bagi gereja Allah yang kudus. Semoga Allah menganugerahkan damai dan persatuan, serta melindungi gereja di seluruh dunia, agar mereka dapat memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi Bapak Suci Fransiskus yang telah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat, dan selalu bijaksana dalam memimpin gereja umat Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Kau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristiani yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi uskup kita Antonius dan bagi semua uskup, imam, diakon, dan bagi semua yang mengabdikan diri dalam karya pelayanan gereja serta segenap umat beriman.
Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang berhimpun dalam gerejamu, citra tubuh Kristus. Dengarkanlah doa kami bagi semua anggota gereja, semoga sesuai dengan rahmat yang Kau anugerahkan, mereka dapat mengabdi-Mu dengan setia dan penuh iman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi para calon baptis. Semoga Allah membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda dan belas kasih-Nya. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau senantiasa memberkati gerejamu dengan persembahan anggota-anggota baru. Sudilah mendampingi mereka dalam persiapan menerima sakramen baptis. Semoga mereka layak dilahirkan kembali dan Engkau terima sebagai anak-anak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi semua orang yang mengimani Kristus. Semoga Allah menghimpun kembali mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja Kristus. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu dalam gerejamu. Pandanglah kawanan domba putramu. Semoga semua saudara kami yang telah Kau kuduskan lewat pembaptisan, Kau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Semoga mereka diterangi Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan yang ditawarkan Kristus. Allah yang maha kuasa dan kekal, bantulah orang-orang yang belum mengimani Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka pun dapat menemukan kebenaran. Semoga kami sendiri dapat menjadi saksi cinta kasih-Mu bagi mereka di tengah masyarakat yang luas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi mereka yang tidak mengakui Allah. Semoga mereka dituntun oleh Roh Kudus, sehingga selalu mengutamakan kebaikan, hingga akhirnya dapat menemukan kebenaran yang sejati dalam keagungan Allah. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau ciptakan manusia dengan kerinduan menemukan wajah-Mu dan berlabuh dalam kedamaian-Mu. Semoga semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan terpikat akan kesaksian hidup kaum beriman, hingga akhirnya mereka dengan gembira bersujud dan percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Marilah berdoa bagi para pemimpin negara. Semoga Allah menerangi hati dan budi para pemimpin dan penyelenggara negara, agar mereka dapat mengantar seluruh warganya menuju kesejahteraan dan kemerdekaan hidup. Allah yang maha kuasa dan kekal, nasib segala bangsa ada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga mereka dapat menjamin kedamaian dan kesejahteraan seluruh bangsa. Khususnya agar mereka tetap menjunjung tinggi terciptanya suasana kebebasan beragama dan terjalinnya hubungan yang baik antar umat beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi bangsa Indonesia. Semoga Allah membantu seluruh bangsa ini untuk keluar dari kemelut dan kesulitan yang telah berlarut dan membelit kehidupan di berbagai bidang. Allah yang maha kuasa dan kekal, seperti halnya dahulu Engkau tuntun bangsa Israel keluar dari penindasan di Mesir, kini dampingi pula bangsa kami yang telah lama diterpa berbagai kesulitan dan bencana. Semoga bangsa ini Engkau beri kekuatan dan keberanian untuk menyadari segala kekurangannya dan bangkit kembali menyongsong kehidupan yang lebih cerah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa bagi semua orang yang menderita di dunia ini. Semoga Allah menghibur dan mengulurkan tangan lewat kehadiran banyak orang. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menolong banyak orang. Gerakkanlah hati kami untuk juga peduli kepada orang-orang yang sedang dalam penderitaan dan kesusahan. Sadarkanlah juga mereka yang ada di sekitarnya, agar menaruh hati pada orang yang sakit dan membutuhkan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepadanya.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersama sujud kepadanya. Tuhan, Bapa Maha Baik dan Maha Agung, Kami menyembah, kami bersyukur, terimalah harum setanggi pernyataan bakti kami. salib pernyataan cintamu pada kami. Salib pernyataan cintamu yang mutlak dan kuasa. Salib puncak kemanusiaan kami. Salib harapan dan kekuatan kami.
di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Sebelum terlambat
Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memulihkan dunia dengan wafat dan kebangkitan Kristus Putramu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami. Semoga karena telah hadir dalam misteri Paskah ini, kami Kau perkenankan terus membaktikan hidup bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala dan saya akan memohonkan berkat dari Allah. Ya Bapa, curahkanlah rahmat-Mu kepada seluruh umat yang hadir di sini. Mereka telah mengenangkan kesengsaraan dan wafat putra-Mu, seraya berharap akan dibangkitkan pula bersama Kristus. Ampunilah segala kesalahan mereka dan hiburlah mereka. Teguhkanlah iman mereka dan hidupkanlah harapan mereka. Semoga anugerah keselamatan-Mu akan selalu menyertai mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.